Soal pendaftaran P3K 2024 untuk jalur honorer instansi pusat dan daerah ditargetkan akan mulai pada Juni atau Juli mendatang. Lantas, bagaimana nasib honorer yang hingga lewat tenggat waktu tersebut belum juga diangkat menjadi P3K? Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. Nah, kita berbagi informasi masih mengenai penerimaan ataupun pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Nah, kita ambil dari atau dilansir dari gpnn.com 5 berita terpopuler CPNS 2024 sedangkan P3K fokus pada honorer. Kategori yang masuk prioritas terungkap. Jadi, ada 5 berita terpopuler mengenai penerimaan CSN baik itu CPNS maupun P3K dan ataupun pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Nah, apa saja beritanya? Nah, yang pertama, pendaftaran P3K 2024, Bu Sri ungkap kategori honorer yang jadi prioritas. Nah, untuk P3K 2024 ini, ada kategori yang menjadi prioritas untuk pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Nah, informasi yang kedua, pendaftaran CPNS 2024 dibuka, para pria gagah ini sudah terima SK. Nah, sebagian dari informasinya, pendaftaran CPNS 2024 jalur sekolah kedinasan melalui SSCSN BKM sudah dibuka 15 Mei hingga 13 Juni mendatang. Panselnas CSN 2024 mengalokasikan total CPNS formasi sekolah kedinasan berjumlah 3.445 formasi yang akan diikuti oleh 8 kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan. Nah, maksudnya mungkin di sini adalah pria gagah ini adalah untuk formasi sekolah kedinasan. Nah, itu informasi untuk kedua dan lebih lanjutnya bisa kita klik link yang di bawah ini. Lalu yang ketiga, pendaftaran CPNS 2024, info penting bagi yang siap ke IKN. Nah, ini penempatannya khusus untuk di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyiapkan 1.378 formasi. Oke, jadi untuk IKN jumlahnya 10% dari jumlah tenaga teknis, seperti pula dengan yang ada di kementerian lain. 10% dari 13.780 berarti 1.378. Nah, itu untuk informasi yang ketiga. Dan yang keempat, pengangkatan P3K 2024 fokus untuk penyelesaian honorer P1 swasta kejepit. Nah, untuk informasi keempat ini, pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk penyelesaian honorer yang masuk pendataan Badan Pegawaian Negara atau masuk database. Itu pun tidak semuanya akan terakomodasi, mengingat formasi yang tersedia 1,2 jutaan untuk instansi pusat dan daerah. Kondisi tersebut membuat guru prioritas 1 atau P1 merasa terjepit posisinya. Nah, lebih lengkapnya bisa kita klik link di bawah ini atau kita buka di situs gpnn.com. Yang terakhir, pendaftaran CPNS 2024, pernyataan terbaru Menteri Ana singgung soal hoax. Oke, jadi ini mengenai berita bohong ataupun menyinggung soal hoax dari pernyataan terbaru Menteri Menpan RB. Nah, jadi dari kelima berita terpopuler untuk penerimaan CSN ataupun pengangkatan P3K,
Nah, kita bahas atau kita ambil satu informasinya untuk kita bagikan kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk P3K, nah kita membahas mengenai P3K 2024. Maaf, honorer non-database BKN harus siap perpisahan. Oke, jadi ini kita ambil dari jpnn.com. Teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau bahwa kita sebagai tenaga honorer harus masuk database BKN agar kita diangkat menjadi P3K 2024. Nah, bagi yang tidak termasuk atau non-database BKN harus siap perpisahan. Akan tetapi, kita lihat informasi lebih jelasnya yang dilansir dari jpnn.com. Jadwal pendaftaran P3K 2024 untuk jalur honorer instansi pusat dan daerah ditargetkan akan mulai pada Juni atau Juli mendatang. Muncul kekhawatiran dari kalangan pegawai non-ASN bahwa rekrutmen P3K 2024 tidak akan bisa mengakomodasi seluruh honorer. Oke, jadi ini yang pertama, kita harus ketahui ditargetkan akan mulai Juni atau Juli mendatang untuk pendaftaran P3K 2024. Semoga tidak lagi mundur dan tetap dimulai pada Juni atau Juli mendatang sebagai jawaban dari doa-doa teman sekalian. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah mengamanatkan penataan pegawai non-ASN alias pengangkatan honorer, jadi P3K harus sudah tuntas akhir 2024. Lantas, bagaimana nasib honorer yang hingga lewat tenggat waktu tersebut belum juga diangkat menjadi P3K? Sikap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemprov Kalsel tegas mengenai hal tersebut. Dipastikan, Pemprov Kalsel tidak akan memberhentikan 10.000 pegawai non-ASN atau honorer meskipun ada regulasi yang mengharuskan setelah 2024 ada dua jenis pegawai di lingkup pemerintah pusat dan daerah, yakni PNS dan P3K. Dengan kata lain, tidak boleh lagi ada pegawai honorer. Jadi, untuk Pemprov Kalsel ini tidak akan memberhentikan 10.000 pegawai non-ASN-nya walaupun batas akhir waktu di tahun 2024 untuk penyelesaian tenaga honorer. Oke, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Setda Kalsel Galuh Tantri Narindra memastikan honorer yang sudah masuk database BKN akan tetap bekerja jika hingga akhir 2024 tidak diangkat menjadi P3K. Menurut regulasi yang ada, kalau pegawai honorer masih ada hingga 2024, maka akan diberhentikan. Tetapi kami menjamin pegawai non-ASN di lingkup Pemprov Kalsel yang sudah bekerja selama ini akan tetap bekerja dengan catatan sudah terdata di Badan Pegawai Negara atau BKN pada 2022 lalu. Tantri menyebutkan jumlah total pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Pemprov Kalsel yang masuk database BKN pada 2022 ada sekitar 10.000 pegawai. Terkait peluang non-ASN diangkat menjadi ASN, saya kira menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi, hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa Pemprov Kalsel tidak akan memberhentikan tenaga non-ASN yang sudah bekerja lama dan terdata meskipun ada regulasi menghapus status pegawai non-ASN. Dia menekankan bahwa dari 10.000 honorer di lingkup Pemprov Kalsel ini memiliki peluang yang sama untuk diangkat menjadi ASN pada formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, lanjutnya, untuk memastikan 10.000 non-ASN diangkat menjadi ASN bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Namun, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Aswar Anas telah memberikan angin segar bahwa seluruh honorer yang masuk database BKN memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi ASN secara bertahap. Yang bisa kami pastikan adalah tidak akan memberhentikan 10.000 tenaga non-ASN ini secara peluang untuk diangkat menjadi ASN
Itu keputusan pemerintah pusat. Oke, jadi ini sangat tegas sekali ya terhadap tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, pemerintahan atau pemerintah daerah Pemprov Kalsel tidak akan memberhentikan 10.000 tenaga honorernya, walaupun sampai akhir di tahun 2024 itu sudah ada regulasi tidak lagi tenaga honorer di tahun 2025 ataupun setelah tahun 2024. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalsel, Dinansyah, menganjurkan para honorer yang masuk database BKN agar mengikuti setiap pendaftaran dan seleksi CSN yang dibuka oleh pemerintah. Menurut dia, peluang CSN formasi P3K Kalsel terbuka lebar karena pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Dia mengungkapkan setiap pengusulan jumlah formasi P3K dari Pemprov Kalsel, pemerintah pusat tidak pernah memangkas banyak dari total jumlah yang diajukan. Khusus untuk usulan formasi guru dan tenaga kesehatan tidak pernah dipangkas, bahkan formasi lain seperti tenaga teknis, meskipun dikurangi jumlahnya tetapi tidak terlalu banyak. Artinya, ini menjadi peluang bagi tenaga non-ASN untuk ikut seleksi. Oke, jadi ini salah satu contoh dari pemerintah Provinsi Kalsel ya, tetap tidak akan memberhentikan 10.000 tenaga non-ASN-nya. Karena apa? Karena secara peluang untuk diangkat menjadi ASN, mereka masih mempunyai kesempatan dan itu merupakan keputusan dari pemerintah pusat. Nah, semoga pemerintah daerah yang lainnya mengikuti langkah daripada Provinsi Kalimantan Selatan ini yang tidak akan memberhentikan tenaga honorernya, akan tetapi harus dipastikan tenaga honorer tersebut harus terdaftar di database BKN. Nah, jika tidak, ataupun honorer non-database BKN, berarti mereka harus siap untuk tidak bekerja di tempat kerja masing-masing. Nah, intinya di sini harus masuk database agar memiliki kesempatan diangkat menjadi ASN secara bertahap. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa agar tetap mendapat keputusan-keputusan yang baik dan sejalan dengan tenaga honorer ataupun yang diinginkan tenaga honorer agar diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Terima kasih. See you next video.